saya Intan Izadi Asti, CPB Angkatan 11 akan melakukan supervisi akademik. Nah, di sini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Zelvia Prima Putri, guru kelas 2A. Oke, kita dari SDN Prigen 1, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Zelvia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Intan, alhamdulillah saya kabarnya baik. Alhamdulillah baik Bu. Di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit tentang Ibu terkait persiapan pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan besok. Nah, boleh Bu, silakan. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak besok? Untuk besok sendiri materinya tentang bangun datar di pelajaran matematika Bu, untuk kelas 2. Kelas 2, iya ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya besok itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya besok itu saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bangun datar yang disertai dengan ciri-cirinya dengan menunjukkan benda konkret di sekitar. Nah, sangat menarik ya Bu ya. Jadi anak-anak agar bisa lebih memahami dengan cara mengetahui contoh-contoh dari benda konkret bangun datar tersebut ya Bu ya. Nah, bagaimana metode yang akan Ibu sampaikan untuk besok? Untuk metodenya saya menggunakan TGT atau Teams Games Turnamen yang diambil dari model pembelajaran cooperative learning dan juga dilibatkan adanya diskusi dan presentasi kelompok. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu ingin menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut gitu ya Bu ya. Jadi ini lebih berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, aspek dan strategi pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan pada pembelajaran besok? Untuk besok ini saya ingin meningkatkan keaktifan siswa dengan cara tadi ada model pembelajaran cooperative learning di mana siswa dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik dengan kelompok yang heterogen. Kemudian di akhir peserta didik juga diminta untuk mengerjakan kuis melalui kuisis sehingga itu diharapkan nanti dapat mengaktifkan kelas. Bagus sekali ya Bu, keren sekali. Jadi di sini Ibu ingin memberikan suasana agar semua siswa itu bisa ikut serta dalam pembelajaran ya Bu ya. Dan di sini ada kuisis juga. Nah, jadi saya nggak sabar nih ingin mengikuti pembelajaran Ibu saat di kelas. Boleh Bu Intan. Semoga besok saat pelaksanaan supervisi kita bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa mengikuti secara aktif dan mereka bisa diajak bekerja sama juga ya Bu ya. Amin. Silakan Bu besok ke kelas saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Yang namanya dipanggil silakan mengacungkan tangan dan mengatakan hadir. Adnan, Nesya, Nisha. Berarti yang gak masuk hari ini 3 orang. Masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Bangun datar. Bangun datar itu dikelompokkan menjadi 2, apa aja masih ingat? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membedakan segi banyak dan bukan segi banyak dan juga menjelaskan ciri-ciri bangun datar segitiga, segi 4, segi banyak, dan lingkaran. Sudah dibuka semua? Ya. Kalian ada yang suka madu nggak? Coba kita baca di sini. Judulnya Sarang Lebah. Zelvi aja yang baca. Hari ini Paman berkunjung ke rumah UP. Paman datang membawa madu dan sarangnya. Ada berapa banyak sisi pada sarang lebah? Angkat tangan. 6. Garis lurus, pintar. Garis lurus nama lainnya apa? Dilihat bukunya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar macam-macam mengenal segi 4, segi 3, persegi, persegi panjang. Terdapat
kalian berubah. Setiap kelompok, perhatikan ya, Sira duduknya yang bagus, Sira. Setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja dan juga lembar bangun datar. Ini silakan diikuti. Nanti kalian akan membentuk suatu bentuk seperti kereta. Susunan bangun datar ini silakan kalian bentuk menjadi sebuah kereta. Guntingnya di mana, Bu? Di belakang sini. Ini digunting, ditempel di belakang. Nah, kamu daripada gitu, oke, novelnya di skip kan? Nggak ngomel lagi. Oke, di belakang. Dibagi guntingnya. Iya, guntingnya dibagi. Lembarnya, Bu. Yang mana lihat di depan. Ada 8 bangun datar. Ya. Perhatikan ke depan sebentar, ayo. Gimana biasanya? Salam, terus perkenalan kelompok. Perhatikan sebentar ke depan. Bekerjanya dihentikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Oke, dari awal dibuka LKPD-nya. Diperlihatkan gambarnya, apakah sudah sesuai dengan gambar di atas? Sudah. Ada apa saja di situ bangun datarnya? 1. Disebutkan Gangga. Segitiga. Yang besar suaranya. Sudut 3, jumlah titik sudut 3. Oke. Segitiga, jumlah sisi, jumlah sudut, dan titik sudutnya ada 3. Benar atau salah? Lanjut, nomor 2. Persegi, jumlah sisi 4, jumlah sudut 4, jumlah titik sudut 4. Oke. Persegi panjang, jumlah sisi 4, jumlah sudut 4, jumlah titik sudut 4. Persegi 6. Nomor 4 dibaca. Mana nomor 4? Trapesium. Jumlah sisinya berapa? 4. Nih, dibaca jumlah sisi 4, jumlah sudut. Jumlah sudut 4, jumlah titik sudut 4. Ya, benar. Nomor 5. Segi 5, jumlah sisi 5, jumlah sudut 5, jumlah titik sudut 5. Ya. 4. Segi 4 lagi. Segi 6, jumlah sisi 6, jumlah sudut 6, jumlah titik sudut 6. Ya. 7. Jajar genjang, genjang. jumlah sisi 4. Yang lain perhatikan ya, Bu Zalfia nanti tunjuk salah satu kelompok untuk membuat pertanyaan. Jumlah sudut 4, jumlah titik sudut 4, sudut 1. Oke, kita kunci jawabannya. Kelompok 1 mengatakan bahwa jumlah sisi ada 1, jumlah sudut 1, jumlah titik sudut 1 untuk bangun datar lingkaran.
Silakan kelompok 2 buat pertanyaan untuk kelompok 1. Terserah mau tanya apa aja dari hasil ini. Apakah ada yang berbeda dengan kelompok kalian? Sangat-sangat kami dari kelompok 2 Akan memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Berapakah jumlah sudut lingkaran? 1. Benar atau salah? Salah. Tadi Bu Zafia bilang apa? Lingkaran punya sudut? Punya titik sudut? Punyanya apa? Berapa sisi lingkaran? 1. Berarti kelompok 1 harus memperbaiki pekerjaannya. Ya. Ayo ditutup presentasinya. Loh, stop. Sekian presentasi dari kelompok kami yang lain dia. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Sudah? Angkat tanganmu sama. Oke. Jawabannya adalah Selamat pagi Bu Zelvia, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, selamat pagi, kabar saya baik. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching pasca observasi hari ini. Saya ingin kita berdiskusi lebih dalam mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas 2A tadi. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan supervisi coaching akademik hari ini? Perasaannya lega, alhamdulillah pembelajarannya juga berlangsung dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah saya mengamati pembelajaran di kelas Ibu tadi, antusias siswa saat pembelajaran itu sangat tinggi ya Bu ya. Mereka aktif bertanya dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Namun saya juga melihat beberapa siswa yang masih kesulitan untuk memahami konsep bangun datar. Nah, bagaimana ini menurut Ibu mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran ini? Mungkin memang benar beberapa siswa aktif, tapi beberapa juga masih perlu adanya bimbingan. Jadi saya mengatasinya dengan cara memberikan pertanyaan menantang dan mencoba menggunakan media ajar sehingga peserta didik dapat lebih aktif dan memahami pembelajaran. Wah, ya benar sekali, sangat bagus ya Bu ya. Variasi dalam metode pembelajaran memang sangat penting dan untuk menjaga minat siswa ya Bu ya. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah Ibu sudah mencoba menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk mengakomodasikan perbedaan gaya belajar murid? Sudah saya coba. Saya lebih menekankan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan membedakan dari kontennya, mungkin ya menggunakan video, gambar. Saya juga menyampaikan materi dengan menyanyikan lagu mungkin, dan juga media pembelajaran salah satunya puisi. Oh iya. Nah, menemukan materi yang sesuai pada siswa itu memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, apa saja materi atau sumber-sumber lain yang Ibu dapatkan selain pada modul ajar atau buku-buku yang ada di sekolah itu? Selain itu mungkin saya cari sumber belajarnya atau bahan ajarnya dari, mungkin kita bisa melihat di Canva ada materinya.
Kemudian di YouTube juga banyak materinya. Saya juga browsing di internet tentang materinya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan banyak sekali sumber yang Ibu gunakan untuk Ibu membuat materi di dalam kelas. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke pengelolaan kelas. Nah, di sini kemarin saya lihat ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan untuk mengelola emosi. Apakah ada kejadian-kejadian spesifik yang sering terjadi pada saat di kelas, Ibu? Mungkin saat berkelompok ya, mereka belum merasa memiliki tanggung jawab. Terkadang anak-anak itu ya sering berselisih paham dengan temannya gitu. Karena anak kelas rendah belum bisa mengatur emosi, jadi mereka sering mungkin mengganggu temannya atau kurang cocok mungkin dengan temannya seperti itu. Iya benar banget Bu ya. Baik, jadi pada saat ini Ibu mengalami kesulitan dan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional anak ya Bu ya. Apakah mereka ada yang sering mengganggu atau sulit untuk berkonsentrasi pada saat pelajaran Ibu? Iya, ada. Pasti ada siswa yang seperti itu. Nah, kalau seperti ini, apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang mengalami hal sering marah, kemudian susah untuk berkonsentrasi, itu apa yang Ibu lakukan? Saya mencoba melakukan pendekatan dengan memberikan perhatian lebih mungkin dan mencoba menjelaskan kalau itu kurang baik untuk dilakukan sehingga mengganggu konsentrasi teman-temannya yang lain. Iya, terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan ya Bu ya. Mengingat adanya tantangan dalam keterampilan sosial dan emosional siswa, bagaimana dengan refleksi yang Ibu lakukan setelah melakukan pembelajaran? Nah, apakah ada hal yang spesifik yang Ibu perhatikan terkait perkembangan sosial emosional siswa? Mungkin di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi terhadap peserta didik, apa yang sudah mereka pelajari dan bagaimana perasaannya. Selain itu juga mungkin fokus juga ada aspek sosial emosionalnya, itu mungkin kekurangannya. Iya benar. Oke, jadi mungkin Ibu bisa membuat catatan kecil ya Bu ya. Setelah melakukan pembelajaran, Ibu membuat catatan kecil khusus untuk perilaku siswa yang menarik perhatian pada saat di kelas ya Bu ya. Nah, untuk saat ini apa yang menjadi harapan Ibu untuk siswa-siswi di kelas 2A? Kalau harapannya ya mereka bisa memahami pembelajaran yang bermakna dan juga mereka tetap aktif di kelas sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik dan mereka paham apa yang dipelajari. Wah ya benar, memang harus memahami siswa terlebih dahulu ya. Nah, dalam hal ini apakah ada dukungan lain atau dorongan lain agar bisa membantu Ibu untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa? Iya, mungkin di sekolah nggak hanya guru dan siswa, tapi kita juga perlu bantuan rekan sejawat maupun orang tua untuk membimbing peserta didik sehingga belajarnya lebih baik lagi, prestasinya lebih baik lagi. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi memang kita harus membutuhkan dukungan dari guru lain maupun dari orang tua siswa ya Bu ya. Nah, kapan nih Ibu lakukan untuk mengembangkan keterampilan sosial anak pada saat di kelas? Mungkin secepatnya dan di sela-sela pembelajaran yang mungkin mereka merasa bosan atau gimana itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga percakapan kita pada hari ini bisa membawa manfaat untuk Ibu dan khususnya untuk saya juga, dan kita bisa mengembangkan di kelas pada selanjutnya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama ya Bu ya.